semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu dataset. Nah, kita langsung buka saja project yang pada pembelajaran kemarin, yaitu latihan dataset, di mana kemarin kita sudah memfungsikan bagian binding navigator, kemudian text box, ya, kemudian data grid view-nya juga sudah berfungsi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memfungsikan tombol-tombol yang telah kita buat kemarin, yaitu add, save, delete, refresh, dan search. Oke, nah langsung saja silakan dibuka project yang kemarin atau latihan yang kemarin. Nah, sebagai review untuk pembelajaran kita yang kemarin kita sudah membuat sebuah dataset, yaitu datasetnya adalah DB pegawai dataset, di mana di dalam dataset tersebut terdapat sebuah tabel adapter, yaitu TBL pegawai, ya. Nah, kemudian di TBL pegawai tersebut kita juga sudah membuat query-query yang nantinya akan kita panggil. Oke. Nah, jadi query-query tersebut adalah ada fill ini untuk merefresh data nantinya, delete untuk menghapus data, insert untuk menambahkan data yang baru, kode pegawai baru untuk mengenerate kode pegawai yang baru, ya. Kemudian ada query update query untuk mengedit data yang sudah ada. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian code-nya, ya. Jadi kita ke bagian form load-nya dulu, klik dua kali di area ini title bar, atau bisa di area kosong di sini, klik dua kali. Oke, nah sudah masuk ke bagian form load, ya. Ini. Oke, nah di bagian atas kita akan tambahkan sebuah variabel in action, ya, aksi. Kita buat nama variabelnya aksi s3. Nilai awalnya adalah bernilai update. Oke, jadi ada sebuah variabelnya aksi bertipe string, nilainya adalah update. Oke, nah kembali ke bagian form design. Nah, kita akan buat dulu untuk bagian tombol add, ya. Klik dua kali di tombol add. Oke, test add, klik. Oke. Nah, di sini ketika tombol add-nya diklik, ya, ketika tombol add diklik, maka tombol yang berfungsi adalah save dan refresh saja, ya. Yang refresh ini kita akan ganti menjadi cancel nantinya. Oke. Jadi ketika tombol add diklik, berarti ts add enable-nya kita akan set jadi false, ts delete enable-nya kita akan set menjadi false, kemudian satu tombol lagi ts search enable-nya juga sama, kita akan set menjadi false. Oke. Nah, ketika tombol add diklik, kita akan mengubah nilai aksi itu menjadi insert, ya. Kemudian ketika tombol add kita klik, ya, kita akan tambahkan record yang baru, ya. Nah, untuk record yang baru kita bisa buat seperti ini, tbl pegawai binding sorts add new, seperti ini, ya. Ini hanya menambah satu baris kosong, ya. Jadi baris kosong tersebut belum muncul di database, hanya muncul di bagian tampilan form ini saja. Oke. Nah, sebagai contoh supaya lebih paham, kita akan coba jalankan dulu.
Nah, seperti ini. Ketika tombol add-nya kita klik, nah maka ini tombol add tidak berfungsi, tombol delete juga, tombol search juga. Kemudian di sini ada satu baris kosong, ya, baris kosong di sini. Oke. Nah, kemudian nih untuk text box TXT-Kode ini kita akan disablekan, ya, atau kita akan set read only-nya menjadi true karena kode pegawai itu di generate otomatis by system. Jadi untuk mendisable kode pegawai kita bisa di bagian form load ini, ya, di bagian coding itu ada form load txt_kode.read only set menjadi false, ya. Oke. Kemudian ketika tombol add-nya kita klik, maka kita akan generate sebuah kode pegawai. Oke. Jadi di sini txt_kode.text-nya adalah, nah kita akan panggil ini, kita akan panggil query kode pegawai baru, ya. Jadi cara panggilnya berarti sebutkan nama tabel adapternya. Nama tabel adapter adalah ini, tb_pegawai tabel adapter. Oke, tbl_pegawai tabel adapter diikuti oleh nama query-nya. Nama query-nya di sini adalah kode pegawai baru. Nanti kita tinggal tambah kode pegawai baru. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat fokusnya di txt nama. Nanti tambahkan txt nama.focus. Nah, kita coba lihat dulu apakah betul. Nah, add ini kode pegawai terakhir ada 3. Ketika kita klik tombol add, seharusnya kode pegawai adalah menjadi 4. Add. Nah, di sini sudah langsung berubah, ya, 4. Oke. Kita hapus dulu. Sorry, ini bagian read only-nya ini adalah true, ya, bukan false. Diganti nilainya menjadi true. Oke, supaya tidak bisa diedit lagi itu fungsinya, ya, ini. Jadi kalau kita ketik di sini, kalau dalam keadaan read only-nya adalah true, ini nggak bisa diedit. Cuma kita tetap bisa set nilainya melalui code kita, ya. Nah, jadi nanti user isi nama pegawai, alamat, status, jumlah anak, baru nanti di save. Oke. Nah, tombol yang berikutnya kita beralih ke tombol yang berikutnya, yaitu tombol save, simpan. Nah, tombol save ini ada 2 fungsi. Jadi fungsi pertama adalah untuk menginsert data yang baru. Fungsi yang kedua adalah untuk mengedit atau mengupdate data yang sudah ada. Jadi makanya di sini ada tombol aksi, ada sebuah variabel aksi, ya. Jadi ketika aksinya update, berarti query yang kita panggil adalah query untuk mengupdate nilai. Oke. Kalau nilai aksi adalah insert, maka query yang kita panggil adalah query insert. Oke, nah jadi di sini kita gunakan conditional if aksi sama dengan insert, then, ya, kemudian di sini else-nya, ya. Jika aksinya insert, maka query yang kita panggil adalah query insert query. Jika bukan, maka yang kita panggil adalah update query. Oke, nah jadi karena nilainya insert, berarti kita panggil query insert query. Caranya seperti tadi, sebutkan nama tabel adapter, tabel pegawai tabel adapter, dot, sebutkan nama query-nya. Query yang mau kita panggil adalah query insert query. Oke, nah buka kurung. Nah, di sini ada parameternya, ya. Ini ada parameternya. Jadi yang pertama diminta nilai dari kode pegawai apa? Nilai kode pegawai kita ambil dari txt_kode.text. Kemudian lihat di sini yang cetak tebal sudah berpindah ke nama pegawai. Berarti txt_nama.text, alamat txt_alamat.text, status txt_status.text, jumlah anak txt_anak.text. Oke, nah kira-kira seperti ini, ya. Nah,
kalau query yang dipanggil adalah update, berarti masuk ke bagian else-nya. Jadi kita tinggal tambah, sama, caranya sama. Sebutkan nama query-nya yaitu update query. Nah, untuk update query dimulai dari nama pegawai dulu, kode pegawainya terakhir. Jadi tinggal copy aja dari sini. Oke, paste. Ya. Kemudian koma, yang terakhir adalah kode, nextkode.text. Ya. Jadi ini untuk insert, ini untuk update. Oke. Nah, setelah kita melakukan insert ataupun update ke database, berarti nantinya kan ada perubahan di database kita, ya kan? Nah, karena ada perubahan, maka kita perlu melakukan refresh data. Nah, untuk merefresh gampang sekali, tinggal kopikan saja baris yang satu ini, yang di bagian form load ini ada baris ini, mi.tbl_pegawai.fill. Nah, fill ini isinya query-nya apa? Fill ini sebenarnya adalah query untuk men-select ulang, ya. Ini isinya select kode pegawai, nama pegawai, dan seterusnya from tbl_pegawai. Jadi untuk query refresh hanya membutuhkan satu baris ini. Oke, jadi setelah disimpan, ya, setelah memanggil query insert ataupun update, kita melakukan refresh query, ya. Jadi ini untuk refresh baris satu ini untuk merefresh data. Oke, nah next berikutnya query ini. Ketika kita save, ya, berarti kita harus balikkan kembali keadaan yang tadi sudah kita ubah, yaitu test add, test delete, test search, dan aksinya. Jadi ini di copy balik. Nah, test add kita fungsikan kembali menjadi nilainya bernilai true. Ini true juga, true. Nah, aksi kita kembalikan nilainya ke nilai awal, yaitu nilainya awalnya adalah update. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke bagian form design. Nah, di form design kita akan tambahkan code untuk tombol TS delete. Klik 2 kali di tombol TS delete. Oke. Nah, untuk menghapus data, pertama kali kita jangan langsung hapus, ya, karena proses hapus data itu tidak bisa di undo lagi, ya. Jadi untuk menghapus data ada baiknya kita berikan konfirmasi dulu apakah yakin untuk menghapus data. Oke. Nah, jadi kita tambahkan missing box .show delete data pertanyaan. Oke, koma, confirm. Nah, message box buttonnya kita pakai yang tipe yes no, ya. Iconnya kita pakai yang tipe question. Oke. Nah, oke, ketika user menjawab yes, berarti dialog result.yes. Oke, then berarti munculkan kotak pesan dengan pertanyaannya atau dengan teks yang ada di kotak pesannya adalah delete data. Kemudian nih confirm, ini adalah bagian title barnya. Kotak pesan ini nanti akan punya dua tombol, yaitu yes no dengan ikonnya berupa ikon pertanyaan. Jika user menjawab kotak pesan ini dengan mengklik tombol yes, maka kita baru melakukan delete data. Oke. Nah, untuk menghapus data cukup gampang. Panggil query hapus data, yaitu delete query, ya. Nah, untuk delete query yang kita butuhkan adalah kode pegawainya, berarti txt kode.text. Oke. Nah, setelah kita hapus, jangan lupa berarti kita butuh merefresh data, ya. Karena ada perubahan data di tabel tersebut, berarti kita perlu refresh data. Oke. Jadi kopikan saja baris yang tadi yang fill, ya. Oke. Next, refresh, ya, untuk tombol refresh.
tombol refresh berarti sama, cuma satu baris ini saja. Oke, ini untuk tombol refresh. Nah, kita lakukan sedikit perubahan dulu. TS. Oke, ini TS refresh dot text kita ganti jadi cancel. Nah, berarti ketika tombol add-nya diklik, ya, ketika tombol add diklik, maka TS refresh teksnya berubah menjadi cancel, ya. Kemudian ini ketika tombol refresh diklik, ya, TS refresh dot text kita balikkan kembali, nilainya menjadi refresh. Oke, nah kita akan coba, maka berhasil. Ya, kita akan tambah data yang baru dulu, add. Oke, nama pegawai tes 1, alamat 1, status single, jumlah anak 0 contohnya. Oke, save. Nah, datanya sudah berhasil kita simpan. Oke, nah ketika save ini tombol cancel masih tetap tulisannya cancel. Kita butuh ganti sedikit di bagian coding, ya. Berarti di bagian insert ini. Oke, nah berarti di bagian sini, ya. Jika aksinya adalah insert, kita ganti TS refresh, teksnya menjadi, kembalikan nilainya menjadi refresh. Oke, nah kita jalankan kembali, add, nah, TS2, alamat 2, single 0, contoh aja, save. Nah, sudah berhasil, ya, sudah berhasil kita simpan datanya. Kalau kita cek di database, seharusnya datanya juga ada di select bintang, ya. Nah, ini, ya, ini dua baris yang tadi sudah kita tambah, sudah berhasil masuk ke database. Nah, kalau misalnya kita edit bagaimana? Contoh ini, alamat 2 kita ganti menjadi alamatku. Nah, save, record dengan kode pegawai 4, ya, save. Nah, alamatku di sini sudah berubah. Nah, kita lihat di sini, ini masih alamat 1, kita execute ulang. Nah, ini juga sudah ikut berubah alamatku, ya. Jadi untuk yang insert ataupun edit sudah berhasil kita eksekusi. Nah, berikutnya adalah untuk tombol delete, menghapus data. Contoh, kita hapus data dengan kode pegawai 4, delete data. Ini ada pertanyaan, kita jawab yes. Nah, sudah berhasil kita hapus di sini. Cek di database kembali, apakah data dengan kode pegawai 4 sudah terhapus. Nah, jadi di sini sudah berhasil kita hapus juga dari database, ya. Nah, jadi semua tombol di sini sudah berfungsi, ya. Berikutnya adalah kita akan memfungsikan tombol pencarian data, ya. Untuk pencarian data, kita base-nya berdasarkan nama pegawainya. Oke. Nah, untuk menambahkan pencarian data, berarti kita perlu menambahkan query di tabel adapter ini. Oke, nah kembali ke tabel adapter yang satu ini, klik kanan, add query. Oke, use SQL statement, next, select which return rows, ya, kita pilih query yang pertama, next. Nah, kita mau pencarian berdasarkan nama pegawai, berarti kita tambahkan word nama underscore pegawai. Oke, like, ya, kita bisa tambahkan like add nama underscore pegawai. Oke, wildcard, ya, kita gunakan wildcard %%. Oke, nah penggunaan wildcard sudah dibahas pada pembelajaran SQL Server, ya, perintah-perintah transaksi SQL. Coba dipelajari kembali kalau ini lupa. Oke kan, next. Nah, fill by contoh nama pegawai, ya, fill by nama pegawai. Next, finish. Oke, kita simpan ulang, kemudian kita kembali ke bagian desain. Nah,
ketika tombol search-nya kita klik, kita cek dulu ini yang txt keyword ini kosong atau tidak. Kalau kosong, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau ada isinya, barulah kita melakukan pencarian data ya. Jadi klik 2 kali dulu di bagian search, btn search-nya ya, test search. Oke, cek dulu apakah keywordnya kosong atau tidak. If txt keyword.text tidak kosong ya, not tidak kosong, tanda lebih kecil lebih besar itu artinya adalah tidak sama dengan. Nah, jika tidak kosong, barulah kita melakukan pencarian data ya. Untuk pencarian, tbl pegawai tabel adapter fill by nama pegawai. Oke. Nah, ini tb pegawai, ini tinggal kita ikuti format yang seperti di atas ya. Ini.db pegawai dataset.tbl pegawai. Nah, di sini kita butuh nama pegawainya ya. Nama pegawai itu diambil dari txt keyword.text seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba apakah bisa atau tidak untuk pencarian data ini. Ya, kita akan cari yang mengandung karakter saja. Search. Nah, ini muncul. Untuk mereset datanya kembali, memunculkan semua data, tinggal kita klik tombol refresh. Oke. Nah, kalau kita ketik 2, berarti yang mengandung karakter 2 ada 2 nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Search. Nah, ini muncul 2. Yang karakternya mengandung 1, ini juga ada. Oke. Nah, ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk memfungsikan tombol-tombol di sini ya. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.